Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Apa saudaraku punya kabar pada malam hari ini, khususnya saudaraku yang ada di Papua, bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Saya percaya semuanya kita ada di dalam damai sejahtera, sukacita daripada Allah. Yang walaupun ada di beberapa tempat, di beberapa kota, di beberapa kabupaten mengalami hujan deras, tetapi kita percaya bahwa itu adalah hujan berkat dari Tuhan Yesus. Tidak perlu takut sebab ada perlindungan dari Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau datang memuji dan menyembah namanya yang kudus. Haleluya. Kita bawa hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kembali katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang hari penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Hingga malam ini kami ada. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami rindu untuk mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Sebab itu mari kuduskan, sucikan terlebih dahulu kami di dalam darah-Mu kudus. Basuh kami, ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan. Penuhi kami dengan urapan baru-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Bahkan jaringan internet kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mengurapi, memberkati, dan khususnya di Sentani Jayapura, lampu PLN Engkau berkati sehingga tidak padam. Bahkan cuaca yang sedang hujan hari ini, supaya Tuhan Yesus Engkau tolong. Handphone yang dipakai semua anak-anak-Mu untuk ibadah hari ini Engkau urapi, sehingga lewat handphone itu mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Lawatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu bagi kami. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang boleh bekerja, memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Engkau Tuhan
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sungguh
kehidupan barumu. Api kemuliaanmu melingkupi kami. Api Roh Kudusmu membakar hati kami, membakar jiwa kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa indah karya-Mu bagi kami. Betapa indah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Betapa indah penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu mengalir dan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya Tuhan. Sungguh kami merindukan perjumpaan dengan Engkau. Sungguh kami merindukan jamahan-Mu, lawatan-Mu. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Lawatan-Mu bagi mereka. Bakar dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Bawa semua umat-Mu semakin dekat dan semakin dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Bawa semua umat-Mu semakin dekat dan semakin dekat kepadamu. Semakin dalam urapan-Mu bagi mereka semua. Semakin dalam Kau tenggelamkan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Semakin dalam urapan-Mu, semakin dalam Kau tenggelamkan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah live ini. Dan Engkau juga yang mengurapi kami dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersukacita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saudaraku, kita dari berbagai suku bangsa yang mengikuti ibadah live ini, dan dari berbagai denominasi, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama, sebab kelak ketika kita sudah berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dari berbagai suku bangsa, tidak ada perbedaan. Apakah itu kulit putih, sawo matang, kulit hitam, rambut keriting, bergelombang, atau rambut lurus, semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan waktu nanti pujian berkata kesanalah diperintahkan, ganti kalimat dengan berkata kesinilah, dengan kita beriman kesini di tempat saudaraku masing-masing. Haleluya. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan kembali. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Saudaraku, mari bangkit berdiri, naikkan pujian sukacita sambil menari di hadapan Tuhan. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku merasa sukacita, amin. Amin. Kita ganti pujian kita. Kita mau tetap bersukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita berdoa, kita serahkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian sukacita kami, dan saatnya Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ambil alih pemberitaan firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan, dengan urapan, dengan kuasa, dengan otoritas daripada surgawi. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat, dan firman Allah yang disampaikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya semuanya kita adalah orang-orang yang sungguh merindukan firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Dan ketika kita haus, kita pergi bertindak untuk mengambil air minum. Ketika kita lapar, kita bertindak untuk mengambil makanan. Kita minum dan kita makan, lalu dahaga kita hilang, lapar kita pun juga hilang. Demikian juga dengan firman Allah ini saudaraku. Ketika kita haus, ketika kita lapar, mari kita datang ke sungainya Tuhan. Kita reguk air kehidupan itu, rohani kita pun akan dipuaskan. Tidak lagi haus dan tidak lagi lapar. Saudaraku, di dalam tubuh kita ini Tuhan menciptakan ada satu lubang. Ya, di dalam tubuh kita ini Tuhan menciptakan ada satu lubang. Dan lubang itu tidak bisa diisi oleh siapapun juga. Tidak bisa. Baik engkau sendiri atau siapapun, lubang itu nggak bisa diisi. Hanya Tuhan Allah yang bisa mengisi lubang itu. Lubang itu terus haus dan haus. Lubang itu terus lapar dan lapar. Maka haruslah Allah yang mengisinya. Kenapa saya katakan haus dan haus, lapar dan lapar? Karena tidak pernah puas. Punya handphone 1 ingin 2, punya 2 ingin 3, punya gaji 1 juta ingin 2 juta, punya 2 juta ingin 5 juta, punya gaji 5 juta ingin 10 juta. Ini contohnya, tidak pernah puas. Tidak pernah puas.
Selalu ingin dan ingin lagi. Itu lubang yang saya katakan tadi. Nah, lubang itu biarkan diisi oleh Roh Kudus dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah inilah yang memuaskan dahaga kita. Firman Allah inilah yang memuaskan segala keinginan rohani kita. Dan firman Allah inilah yang mengikis habis segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga. Firman Allah kepada kita berbicara hari ini, siapa yang akan masuk dalam neraka? Seperti yang seringkali saya katakan kepada saudaraku, setiap kali ada orang yang meninggal, yang datang melayat, selalu berkata, dia sudah aman bersama dengan Bapa di sorga. Oh, dia sudah tenang. Dia sudah tenang bersama dengan Bapa di sorga. Dia sudah ada di pangkuan Bapa di sorga. Dia sudah sembuh dari sakitnya, tidak mengalami lagi kesakitan itu. Saudaraku, saya mau berkata, belum tentu. Kalau di dalam hidupnya dia tidak pernah ibadah, di dalam hidupnya dia tidak pernah berdoa, di dalam hidupnya tidak ada pertobatan, lalu dia mati, apakah dia akan ada di pangkuan Bapa di sorga? Itu menjadi pertanyaan. Selama hidupnya saja dia tidak pernah mengenal firman Allah. Memang dia berkata dia adalah orang Kristen, tetapi benarkah dia orang Kristen? Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Bagaimana mungkin dia bisa ada di pangkuan Bapa di sorga? Waktu dia hidup, dia jahat, dia kikir, dia pelit, tidak memiliki kasih. Ke gereja pun gak pernah. Bagaimana bisa mungkin dia ada di pangkuan Bapa di sorga? Maka dari itu saudaraku, jangan merindukan firman Allah khotbah yang menina-bobokkan. Jangan merindukan firman Allah yang menina-bobokkan. Tetapi rindukanlah firman Allah yang menelanjangi dosa. Karena itu cara iblis bekerja. Jadi harus kita telanjangi dia. Jangan takut. Saya mau berkata, berkat tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi persoalan, kepahitan hidup, penderitaan, itu semua membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita bersama-sama 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, yang walaupun di dalam KTP-nya ditulis agama Kristen. Tidak menjadi jaminan. Memang benar, ada firman Allah berkata, percaya kepada Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Itu firman Allah nggak salah. Mari kita lihat di dalam Yohanes 11. Itu tidak salah saudaraku. Semuanya itu benar. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya, ini perkataan Tuhan Yesus kepada Marta ketika saudaranya Lazarus sudah ada di dalam kubur selama 4 hari. Maka Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, ia akan hidup walaupun sudah mati." Artinya adalah bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini firman Allah mengajak kita untuk percaya kepada Dia. Ada jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi ingat, percaya ini arti kata apa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa di dalam namanya ada keselamatan. Arti kata percaya tidak ragu, tidak memungkiri kuasanya. Tidak ada Allah lain dalam kehidupan. Di dalam Markus 16 ayat 16. Coba lihat. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Arti kata dibaptis di sini adalah lahir baru. Orang yang percaya kepada Kristus harus lahir baru. Kalau tidak lahir baru, tidak memperoleh keselamatan. Kita kembali kepada 1 Korintus 6 tadi. 1 Korintus 6 ayat 9 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil. Ngerti nggak tidak adil? Contoh. Saudaraku punya masalah dan harus ke pengadilan. Di dalam pengadilan itu dinyatakan ternyata di dalam persoalan itu saudaraku tidak punya kesalahan. Saudaraku benar. Tetapi orang tersebut yang melakukan kesalahan. Tetapi karena dia yang lebih banyak uang dan saudaraku tidak memberikan uang, maka saudaraku walaupun tidak salah, saudara dipenjara. Orang yang punya banyak uang itu, padahal dia yang salah, maka dia bebas karena dia punya uang. Ini arti kata tidak adil. Di dalam pengadilan dunia ini, seringkali tidak mendapatkan keadilan. Tetapi di dalam pengadilan Kristus akan mendapatkan keadilan. Ya, saya ulang. Di dalam pengadilan dunia ini, seringkali tidak kita dapatkan keadilan. Pengadilan dunia, toh? Tetapi di dalam pengadilan Kristus, kita akan mendapatkan keadilan itu. Nah, orang yang tidak adil tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Engkau sebagai orang tua, sudahkah engkau berbuat adil terhadap anak-anakmu? Ketika engkau tidak berbuat adil kepada anak-anakmu, anakmu yang satu engkau bela, yang satu engkau tidak bela, maka yang engkau bela itu walaupun dia salah, engkau sedang menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Karena dia anak yang paling kau sayang, anak yang paling kau cintai. Sehingga ketika dia dalam kesalahan, engkau tidak mampu untuk marah. Sementara anak yang lain ini
Engkau tidak terlalu sayang, walaupun dia ada di dalam kebenaran, engkau persalahkan dia. Engkau telah melukai jiwanya, engkau telah menyakiti hatinya, yang membuat masa depannya hancur. Dua-duanya hancur, saudaraku, karena tidak diperlakukan dengan adil. Engkau mendapat bagian dalam neraka. Adillah kepada semua orang. Adillah. Jangan pernah mengadakan perbedaan atau pembedaan atau pengkotak-kotaan. Selanjutnya, janganlah sesat orang cabul. Saudaraku sudah tahu orang cabul ya? Penyembah berhala. Apa yang menjadi berhala dalam dirimu? Bukan hanya penyembah berhala, pergi ke kuburan, percaya kepada arwah. Bukan hanya itu. Tapi apa yang menjadi berhala dalam dirimu yang engkau tidak bisa lepaskan? Apakah engkau tidak bisa melepaskan rokok? Saya mau berkata merokok itu nggak boleh loh, saudaraku. Siapa bilang merokok itu boleh? Ibu pendeta, kan tidak ada ditulis dalam ayat firman Tuhan tidak boleh merokok. Ya memang tidak ada tulisan itu. Tetapi ingat, di bungkus rokok saja sudah ditulis merokok mengakibatkan impoten, jantung bocor, paru-paru rusak. Bayangkan, coba lihat knalpot. Knalpot itu karena setiap hari dilalui oleh asap, knalpot itu hitam. Begitulah dengan paru-paru ini. Kalau terus diasapin, paru-paru ini akan kotor sekali, saudaraku. Coba saudaraku pergi ke pom bensin dengan merokok. Saudara pasti disuruh keluar. Tidak diizinkan orang yang merokok masuk dalam pom bensin. Apalagi di sorga, di pom bensin aja engkau tidak laku. Apalagi di sorga. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam diri. Maka jangan dibinasakan. Barang siapa yang membinasakannya, maka Allah akan membinasakan dia. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, sebab engkau telah dibayar dengan lunas. Saya mau kasih contoh. Bangunan gereja itu manusia yang bangun. Kalau seandainya saudaraku disuruh mengumpulkan banyak sampah dari kota di mana saudara tinggal, lalu semua sampah itu buanglah di dalam gereja, kira-kira saudara mau tidak? Pasti saudara tidak mau. Kenapa? Itu kan rumah Tuhan. Dosa, takut akan Tuhan. Nah, itu rumah, itu gereja, manusia yang bangun, engkau takut mengotorinya. Ini bait Allah yang hidup, tempat Roh Kudus berdiam diri di dalamnya, yang Allah sendiri membangun. Engkau tidak takut mengotorinya, engkau tidak takut memasukkan sampah di dalamnya. Rokok itu mengakibatkan tubuh ini binasa. Barang siapa yang membinasakannya, firman Allah tadi berkata, maka dia akan dibinasakan. Jadi stop, tidak usah merokok. Doakan pabrik rokok tutup, supaya nggak ada lagi yang merokok. Ya. Apa yang menjadi berhala? Judi kah? Apa yang menjadi berhala? Apakah rokok? Apakah judi? Kenapa? Judi itu bikin penasaran, akhirnya habis semua.
Saudara menjudi hari ini menang. Besok menjudi lagi menang. Lusa menjudi kalah. Ih, kenapa ya kok kalah ya? Coba lagi ah. Kalah lagi. Kok bisa kalah? Kemarin itu saya menang terus. Coba lagi, menang. Habis itu coba lagi menjudi, kalah lagi. Duh, kok bisa kalah ya? Terus dan terus penasaran karena bolak-balik kalah sampai habis uangmu. Apa yang menjadi berhala? Yang engkau tidak bisa tinggalkan, yang engkau tidak bisa lepaskan. Apa yang menjadi berhala? Dosa apa yang belum bisa engkau lepas? Saudaraku, lepaskan itu. Suatu ketika, seorang nelayan bangun tengah malam. Dia akan pergi ke tengah laut. Nelayan ini hanya memiliki perahu yang sangat sederhana, manual, di dayung. Tidak pakai mesin. Lalu, perahu itu dia simpan di tepi pantai, tetapi yang banyak semak-semak, supaya tidak dicuri orang. Ada tali di atas untuk mengikatkan ke satu pohon, dan ada tali di bawah air untuk mengikatkannya ke akar-akar yang ada di dalam air. Sehingga kalau ada orang yang putuskan tali yang di atas, ketika dia akan bawa kabur itu perahu, nggak bisa, karena ada tali rahasia di dalam air. Lalu satu ketika, nelayan ini, dia bangun tengah malam, akan pergi ke laut. Dia bawa lampu minyak, saudaraku, lampu teplok namanya. Gelap, dia masih ngantuk. Lalu, dia letakkan lampu itu, dan mulailah diputuskannya tali itu, dia mulai mendayung. Dia mendayung, tiba-tiba lampu itu padam. Dan dia tidak nyalakan lagi. Dia dayung terus. Dia ingin cepat-cepat sampai. Dia dayung. Tetapi apa yang terjadi? Tengah 5 sudah mulai terang. Jam 5 sudah mulai kelihatan. Loh, kenapa saya masih di tepi pantai? Dari tadi saya mendayung, tetapi kok masih di tepi pantai? Kok belum sampai saya di tengah laut? Lalu dia ingat, waduh, ternyata tali rahasia yang ada di dalam air saya belum putuskan, sehingga tidak bisa sampai ke tujuan. Saudaraku, dosa apa yang saudara simpan? Yang hanya saudara yang tahu. Mungkin orang lain tidak tahu. Orang tua tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, bahkan sesama jemaat, bahkan pendeta pun tidak tahu dosa kesalahan yang saudaraku simpan dengan bagus. Ingat, perjalanan imanmu, perjalanan rohanimu hanya jalan di tempat seperti nelayan mendayung perahunya tadi. Jalan di tempat tidak sampai kepada tujuan. Bertobat, saudaraku. Jangan pelihara dosa itu, sekecil apapun itu, buang. Karena itu menghalangi perjalanan imanmu sampai ke sorga. Karena itu menjadi berhala yang terus engkau pelihara, menjadi dosa kesayangan. Apa yang menjadi dosa kesayangan? Blue film kah? Apa yang menjadi dosa kesayangan? Buang. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa yang lain dibuang, tetapi yang lainnya lagi dipelihara karena terlalu sayang dengan dosa ini. Jangan disimpan, saudaraku. Selanjutnya, orang berzina tinggal satu rumah, tetapi tidak menikah, punya anak. Ini berzina. Ya. Ini berzina secara daging. Banyak ini di kalangan anak-anak Tuhan. Terlalu besar adat, terlalu kuat adat. Apakah terlalu besar adat itu? Apakah lebih besar adat itu dibanding Tuhan Yesus?
sehingga tidak bisa diberkati di gereja karena belum bayar adat. Lebih besarkah adat dibanding Tuhan Allah, sehingga tidak ada pemberkatan di gereja karena belum bayar adat? Jangan berzina, saudaraku. Jangan tinggal satu rumah sebelum menikah. Dan banyak juga anak-anak Tuhan berzina secara rohani. Percaya kepada Tuhan Allah, tetapi masih pergi ke dukun. Percaya kepada Tuhan Yesus atau Tuhan Allah, tapi masih tetap minta pesugihan. Masih percaya kepada mantra. Masih minta tolong kepada suanggi. Benci dengan si A si B, pergi kepada suanggi, kau bunuh dulu dia. Sampai rela mengeluarkan uang banyak-banyak demi untuk membayar suanggi. Bertobat, saudaraku. Jangan andalkan kekuatan dunia ini. Jangan andalkan kekuatan mistik, kekuatan pesugihan. Ya. Jangan andalkan. Kekuatan apapun juga. Membunuh orang dari jarak jauh. Percaya hanya kepada Tuhan Allah. Jangan berzina secara rohani maupun juga secara jasmani. Banci tidak masuk dalam bagian kerajaan sorga. Tahu banci ya? Dilahirkan dia, diciptakan Tuhan dalam kandungan ibu, dia tidak banci, dia tidak waria. Tetapi sesudah dia lahir, sesudah dia dewasa, kenapa dia mencintai sesama jenisnya? Itu nggak masuk sorga. Orang pemburit. Tahu pemburit? Tidak. Pemburit ini sudah semua di sana segala kejahatan. Semua. Pencuri. Uang negara dicuri. Harta negara dicuri. Itu. Uang teman dicuri. Uang Tuhan dicuri. Bagaimana sesudah mati lalu masuk surga dia nggak bertobat? Orang kikir, tahu orang kikir ini ya, lebih parah daripada orang pelit. Kikir, hitung-hitungan, hitung-hitungan waktu, hitungan-hitungan memberi. Ini lebih parah daripada pelit kalau kikir. Pemabuk. Hari-hari mabuk, hari-hari mabuk. Ada uang beli minuman. Sampai jalan suka miring-miring juga. Akhirnya kecelakaan di jalan, mati ditabrak. Lalu berkata, oh dia sudah senang bersama dengan Bapa di sorga. Dari mana jalannya? Pemabuk, saudaraku. Pemfitnah. Tidak masuk sorga. Penipu. Tidak masuk sorga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh. Adakah salah satu dosa ini masih saudaraku lakukan? Satu aja dari antaranya ini, saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Makanya firman Tuhan tadi malam berkata, betapa salehnya, betapa sucinya kamu harus hidup. Unsur-unsur dunia ini akan lenyap semua. Maka betapa salehnya, betapa sucinya kamu harus hidup. Artinya adalah
lahir baru. Tidak ada lagi kedagingan, tidak ada lagi dosa. Semua sudah tanggal, semua sudah lepas. Mau ego kah, hanya memikirkan diri sendiri? Orang lain gak perlu. Sampai pakai gaya katak berenang. Gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan tetangga. Bahaya, saudaraku. Apakah dia masuk surga ketika dia meninggal? Tetapi ingat, dua orang yang disalibkan, satu di kiri, satu di kanan. Ketika dia disalibkan di antara kiri kanan Tuhan Yesus, yang satu mengolok-olok Tuhan Yesus, mengejek Tuhan. Dia berkata apa? Jikalau benar Engkau Tuhan, lepaskanlah dirimu dari kayu salib itu. Tetapi yang satu lagi bilang apa? Dua-duanya itu penyamun loh, saudaraku. Penjahat besar dua-duanya. Tetapi yang satu bilang apa? Tuhan, jikalau Engkau datang kedua kalinya sebagai raja ke dunia ini, ingatlah aku. Artinya pada saat itu dia bertobat. Pada saat itu dia bertobat, saudaraku. Mengakui kesalahannya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga Engkau telah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jangan saudaraku berkata, oh ntar aja lah, ketika aku mau meninggal baru aku bertobat. Siapa yang tahu kapan engkau dijemput Tuhan secara pribadi? Apakah nanti malam? Apakah besok? Apakah lusa? Atau minggu depan? Atau bulan depan? Atau tahun depan? Kan tidak ada yang tahu. Yang pasti berjaga-jaga. Sebagaimana firman-Nya berkata, ketika dia datang kedua kalinya, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Adakah dia mendapati orang-orang itu percaya, bertobat dengan sungguh? Arti kata percaya dan dibaptis tadi adalah lahir baru. Tidak cukup hanya percaya. Kalau engkau percaya berarti engkau bertobat. Itu arti kata percaya. Ikuti teladan Kristus. Itu arti kata percaya. Bertobat dengan sungguh. Lepaskan semua. Makanya kalau ada yang meninggal, saudaraku, saya sangat jarang berkata kepada keluarga yang ditinggalkan, tenanglah, dia sudah tenang bersama dengan Bapa di sorga. Saya sangat jarang mengucapkan kata-kata itu. Apalagi kalau saya tahu latar belakang kehidupan orang tersebut. Jadi jangan gampang mengatakan dia sudah ada di rumah Bapa di sorga. Dia sudah tenang bersama dengan Bapa di sorga. Belum tentu. Hanya Tuhan yang tahu dia dibawa kemana. Karena hanya Tuhan yang tahu apakah dia bertobat ketika dia mau mati. Apakah dia mengakui kesalahannya pada saat dia sekarat itu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Seperti orang yang disalibkan itu tadi toh. Ingatlah aku. Artinya dia ada kesempatan untuk bertobat. Nah, di dalam dia sekarat, mungkin dia langsung mengakuinya kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, hanya Tuhan yang tahu. Maka saudaraku, jikalau engkau ingin ke sorga, lakukan yang baik. Bertobat lahir baru. Jangan kerinduanmu besar untuk masuk dalam kerajaan sorga, tetapi engkau tidak mau lahir baru. Engkau hanya merindukan firman Allah yang menindakbobokkan, mengelus-elus engkau. Saya mau berkata, jikalau engkau menghendaki firman Allah yang menindakbobokkan, yang lembut-lembut tentang berkat, berarti engkau sedang mempersiapkan tubuhmu menjadi kasur yang empuk untuk iblis melompat-lompat di dalam.
Rindukan firman Allah yang mengupas tentang dosa. Rindukan firman Allah yang menelanjangi bagaimana caranya iblis bekerja. Supaya engkau dewasa di dalam rohanimu. Hanya orang yang lahir baru yang berhak untuk mendapat kerajaan sorga. Haleluya. Pujian apa yang cocok? Pujian apa yang cocok? Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat itu adalah pertobatan, lahir baru. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pertobatan bagi kita. Perbuatan Allah yang sangat besar dalam hidup kita adalah pertobatan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan itu. Dan iblis tidak akan bisa mengerjakan pertobatan bagi kita, karena dia tidak mau ada anak Tuhan ada di dalam bagian kerajaan sorga. Maka dari itu dia berjuang selama hidupnya, yaitu 24 jam satu hari. Dia berjuang keras untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan. Jikalau engkau merindukan sorga, maka berjuanglah untuk mengalahkan tipu daya setan. Jangan mau terpengaruh olehnya. Minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan kekuatan Tuhan. Jangan ada dosa terselubung. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tidak cukup hanya percaya bahwa Engkau Yesus, jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan. Tetapi arti kata percaya itu adalah mengikuti teladan yang Kau berikan. Kami harus lahir baru. Kami harus bertobat. Roh Kudus, Engkau menghampiri semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada. Jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Hampiri mereka Roh Kudus. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang sudah mereka dengar. Harus lahir baru. Karena itulah persyaratan bagi kami untuk kami bisa memperoleh kerajaan sorga. Jangan Engkau biarkan anak-anak-Mu menjadi pendengar budiman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit. Apapun penyakit mereka, hampiri mereka Tuhan. Baik mereka yang ada di ruang isolasi, di ruang ICU, atau di ruang umum. Mari Tuhan Engkau menghampiri, jamah seluruh tubuh mereka. Angkat semua penyakit yang ada pada tubuhnya. Dan kami berdoa untuk Michael yang ada di ruang ICU. Dia masih bayi Tuhan, dia balita. Tetapi keadaan koma saat ini. Hampiri Michael yang ada di rumah sakit. Angkat semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kasihani dia Tuhan. Segala roh maut, kematian kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan Engkau tinggalkan Michael di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat anak-anak. Maka sebagai sahabat Engkau menghampiri Michael yang ada di ruang ICU. Dan berikan dia kesembuhan, jamah dia. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus, yang memberikan kesembuhan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang berbaring di tempat tidur atau di kursi roda karena stroke, lumpuh, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Saraf-saraf yang mati, otot-otot yang sudah tidak berfungsi, Engkau jamah, sembuhkan. Dengan kuasa bilur-Mu, mereka bisa bangkit berdiri dan berjalan tanpa harus pakai kursi roda, tanpa harus memakai tongkat. Mereka yang terkena COVID, kami percaya Engkau berikan kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan bagi mereka, dan Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Lawatan-Mu bagi negara kami tercinta Indonesia. Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Teruslah Engkau menyertai di dalam pekerjaan. Roh Kudus terus ada bersama-sama dengannya. Kami berdoa untuk Papua. Kami serahkan Kabupaten Jayapura ke dalam tangan-Mu. Hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu Engkau curahkan bagi Kabupaten Jayapura di dalam nama Tuhan Yesus. Petobat-petobat baru banyak datang mencari wajah Tuhan, merendahkan diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kami, Gereja Allah Baik Jemaat Galilea yang ada di Doyo Baru, Sentani, kami membutuhkan uluran tangan-Mu Bapa. Dana yang kami butuhkan, Engkau genapi firman-Mu di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dana pembangunan yang kami butuhkan Engkau sediakan. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat itu mengalir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami anak-anak-Mu, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu.
Teruslah Engkau pakai kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Teruslah urapan-Mu itu ada bagi hamba-Mu ini. Biarlah aku semakin kecil di hadapan-Mu dan Engkau semakin besar di dalamku. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa, teruslah dukung kami di dalam doa, di dalam pelayanan ini. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah-ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.